Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadilah supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja menawarkan sebuah bacaan Injil yang indah dari Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24 tentang kisah kelahiran Yesus Kristus sebagai Al-Masih. Dua tokoh utama yang pantas dicontohi dalam cara beriman adalah Maria dan Yosef. Maria, seorang gadis desa yang lugu, harus menerima sebuah tawaran cinta Allah yang bukan hanya menyiksa batin dan jiwanya sebagai gadis perawan desa, tetapi juga menyengsarakan raganya. Bisa dibayangkan bagaimana Maria bisa hidup dengan tenang jika dalam kenyataannya dia telah hamil tanpa seorang laki-laki pun di desanya, Nazaret, yang mengakui diri sebagai suaminya. Apakah Maria berharap bahwa Yosef tunangannya akan menerima kehamilannya yang aneh dan misterius? Maria tentu tahu diri untuk tidak berharap pada belas kasihan Yosef. Apalagi jika masyarakat luas tahu kejadian ini, tentu suara cibiran dan cemoohan tetangga serta cerita-cerita miring warga desa tentu akan menjadi semacam pisau silet yang siap mengiris hati nubari sang dara muda Maria. Apa yang hendak diperbuat oleh Maria sebagai sebuah tindakan pembelaan? Mengatakan bahwa Roh Kudus adalah penyebab kehamilannya sungguh akan menjadi sesuatu yang aneh dan sulit diterima oleh akal budi secara manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, lain derita Maria, lain pula derita Yosef tunangannya. Yosef tentu masih sangat normal sebagai seorang laki-laki untuk menolak Maria jika ia hanya dijadikan sebagai penutup lubang aib yang telah diperbuat Maria. Cintanya telah dikhianati oleh wanita pujaannya, dan ini sungguh menjadi sebuah tikaman maut pada ketahanan hati seorang lelaki sejati.
apa yang kurang dari Yosef sebagai seorang lelaki pada zamannya? Bukankah ia telah menjaga wanita pujaannya sehingga tetap disebut darah muda dari Nazaret? Tapi kehamilan Maria yang misterius sungguh meruntuhkan ketulusan dan kejujuran hatinya untuk percaya kepada cinta sejati. Karena itu bagi Yosef, daripada muncul banyak soal yang bisa mencelakakan Maria, karena seturut hukum Yahudi mengharuskan dihukum rajam, yakni dilempar dengan batu sampai mati wanita yang hamil di luar nikah, maka pemutusan hubungan pun menjadi jalan yang terindah untuk sebuah penghormatan terhadap keluhuran cinta. Lukisan derita Maria dan Yosef ini bukanlah sebuah khayalan, tapi sebuah pengalaman nyata. Pertanyaan pun muncul, kenapa harus demikian? Untuk apa dan bagi siapa mereka harus berkorban? Ternyata pengorbanan Maria dan Yosef lahir sebagai ungkapan kedalaman cinta kepada Dia yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Jawaban Maria dan Yosef untuk berani menanggung derita jiwa dan raga ini lahir sebagai ungkapan iman yang tulus dan kepasrahan yang total kepada Dia yang merencanakan keselamatan, yakni Allah yang terluka akibat dosa manusia, namun Allah jugalah yang berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang telah melukai hatinya dengan dosa. Saudara-saudari yang terkasih, ketabahan Maria dan Yosef untuk menanggung derita jiwa dan raga adalah sebuah pengorbanan, merefleksikan cinta dan pengorbanan keluarga kudus Nazaret. Santa Teresa dari Kalkuta atau yang biasa kita kenal Mother Teresa membuat sebuah kesimpulan yang indah bahwa cinta sejati adalah tindakan mencintai sampai terluka. Mother Teresa belajar dari Yesus sang cinta bahwa cinta sejati bukan pertama-tama terletak pada kata-kata indah penyejuk hati, melainkan pada salib yang menjadi lambang penderitaan, namun yang menghasilkan cinta tanpa syarat. Karena itu bila kita renungkan tentang pengorbanan Maria dan Yosef dalam sejarah keselamatan, maka dapat dikatakan mereka telah berkorban untuk orang lain dengan sebuah cinta yang tanpa pamrih dan tak bersyarat. Pengorbanan Maria dan Yosef menjadi indah bukan karena apa yang mereka terima secara pribadi, melainkan apa yang diterima oleh semua manusia dari hasil pengorbanan mereka. Kita biasanya berkorban untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk orang lain, kita pasti akan bertanya, untuk apa? Siapa dia? Dan apa untungnya? Semoga kita dapat meneladani sikap Maria dan Yosef dalam tindakan memberi diri. Berkorban tidak pernah menjadi momen di mana kita harus kehilangan sesuatu dalam hidup dan diri kita, melainkan momen di mana kita hanya memberikan sesuatu dari kita sebagai milik kita kepada mereka yang membutuhkan sesuatu, dan bersyukurlah bahwa sesuatu itu adalah milik kita. Dan melepaskan apa yang kita miliki adalah kekosongan yang memberi ruang bagi Allah untuk mengisinya dengan kelimpahan berkat dan rahmat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami ditindas oleh beban dosa karena diperbudak manusia lama.
kami mohon, bebaskanlah kami demi kelahiran manusia baru yang amat kami rindukan, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.